Tidak semua warga di Tafuli bisa dengan mudah mengikuti pengobatan gratis. Yanti salah satunya, seorang ibu yang sudah memasuki bulan ke-9 masa kehamilannya. Lokasi rumah Yanti yang jauh dari tempat pengobatan cukup merepotkan jika harus berjalan kaki. Akhirnya, tak ada jalan lain. Beberapa warga harus menggotong Yanti dengan tandu. Biasanya ada 4-6 orang yang ikut memikul pasien. Tandu tradisional pun hanya direkat menggunakan tali sederhana. Saya hanya khawatir kursi yang menopang Yanti bisa saja ambruk sewaktu-waktu. Perjalanan sampai ke puskesmas tidaklah mudah. Kami harus melewati perkebunan lebat dengan kondisi tanah tidak rata. Jadi satu kendala yang dihadapi masyarakat di sini akibat buruknya infrastruktur adalah ketika ada masyarakat yang sakit kritis atau bahkan ibu hamil seperti ini dan butuh penanganan cepat. Ya jadi salah satu jalan keluarnya ya dengan ditandu secara gotong royong seperti ini. Setelah menempuh perjalanan setengah jam, kami pun tiba di puskesmas. Sebenarnya puskesmas sudah dilengkapi dengan ambulans desa. Namun sebagian besar rumah warga belum bisa dijangkau kendaraan. Sehingga tandu tradisional masih menjadi pilihan utama warga untuk membantu pasien yang sedang sakit. Ini bahkan bukan pertama kalinya. Beberapa warga yang sakit parah juga pernah ditandu seperti Yanti untuk sampai ke puskesmas. Mama Yanti ini sudah berapa bulan? 9. Sudah 9. Oh, anak keberapa ini? 5. Anak kelima. Kalau misalnya 4 sebelumnya dilahirin di sini juga kah? Lahir di sini. Kalau sebelum-sebelumnya ada masalah nggak untuk bantu ibunya ke sini? Itu emang selalu dengan cara dipikul? Iya. Selalu kayak gitu ya? Selain memperhatikan jumlah petugas kesehatan, fokus pemerintah seharusnya juga tidak lepas dari berbagai fasilitas yang mendukung proses pengobatan masyarakat, termasuk akses jalan dan air bersih. Kita untuk sampai saat ini belum difasilitasi alat transportasi berupa roda 2, yang ada hanya roda 4, 1 ambulans, yang mana kita pakai untuk mobilisasi ibu hamil yang mau dibawa ke puskesmas untuk melahirkan di puskesmas. Harapan kami ke depan bisa diperhatikan oleh pemerintah untuk memfasilitasi kami dengan air bersih sehingga tidak mengganggu atau menghambat pelayanan kesehatan kami di sini. Apalagi menyangkut kebutuhan kebersihan ibu bersalin itu membutuhkan air yang banyak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan jelas menyebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa. Seakan belum cukup penderitaan yang dirasakan warga Tafuli, saat malam tiba, desa ini berubah menjadi gelap gulita. Listrik belum menjangkau desa ini, mesin genset pun tidak ada. Warga yang beraktivitas di malam hari harus menggunakan lampu minyak atau pelita. Inilah kondisi yang harus dijalani anak-anak sehari-hari. Murid-murid ini biasa berkumpul di sebuah lumbung untuk belajar bersama. Satu pelita kecil mereka gunakan beramai-ramai. Meskipun berbeda kelas dan umur, mereka bisa saling membantu. Saya hanya bisa kagum melihat semangat belajar anak-anak ini yang begitu tinggi meski di tengah keterbatasan sarana sekalipun. Tidak ada. Listrik tidak ada. Berarti setiap hari belajarnya kayak gini? Ya. Selalu sama teman-teman seperti ini? Ya. Iya. Belajar apa aja biasanya? Belajar matematika. Belajar matematika. Paling suka pelajaran apa di sekolah? Matematika. Matematika suka. Ya. Coba kalau misalnya kakak tanya matematika, pada bisa jawab nggak? Bisa. Coba ya kalau misalnya 9 ditambah 4 berapa? 13. 13. Wah, pintar-pintar. Yang lain bisa jawab nggak?
5 tambah 3 berapa? 8. 8. Wah, pinter-pinter ya.